Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari kelompok 5. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Linguistik Umum dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nur Cahaya, MPD. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari 8 anggota kelompok masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas. Tugas ini memiliki 3 poin pembahasan. Yang pertama, hakikat bahasa. Yang kedua, ciri-ciri bahasa. Dan yang terakhir, fungsi bahasa. Sebelum kami masuk ke pembahasan, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Faizatul Kiftiyah dengan NIM 23101161200012. Yang kedua, Hilda Hafisa dengan NIM 23101161200011. Yang ketiga, Miftahul Jannah dengan NIM 23101161200002. Yang keempat, Ikram Anwar Ramadhani dengan NIM 23101162100001. Yang kelima, Muhibbah dengan NIM 23101162200003. Yang keenam, Nadia Halimah Putri dengan NIM 23101163200019. Yang ketujuh, Rahmasari dengan NIM 23101161200008. Dan yang terakhir, Sri Puji Rahayu dengan NIM 23101162200005. Hakikat bahasa. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Adapun ciri-ciri bahasa sebagai berikut. Menurut Rida Laksana, bunyi adalah kesan pada pusat saraf sebagai akibat dari getaran gendang telinga yang bereaksi karena perubahan dalam tekanan udara. Bunyi pada bahasa atau termasuk lambang bahasa adalah bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Namun, tidak semua bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia termasuk bunyi bahasa. Artinya, bunyi bahasa harus bermakna. Jadi, bunyi bahasa adalah satuan bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang di dalam fonetik diamati sebagai fon dan di dalam fonemik sebagai fonam. Bahasa itu bermakna. Dari pasal-pasal terdahulu sudah dibicarakan bahwa bahasa itu sistem lambang yang berwujud bunyi atau bunyi ujar. Sebagai lambang, tentu ada yang dilambangkan. Maka yang dilambangkan itu adalah suatu pengertian, suatu konsep, suatu ide, atau suatu pikiran yang ingin disampaikan dalam wujud bunyi. Maka dapat dikatakan, bahasa itu memiliki makna, misalnya lambang bahasa yang berwujud kuda. Lambang ini mengacu pada konsep sejenis binatang berkaki 4 yang biasa dikendarai. Lambang ini, bahasa yang bermakna itu, di dalam bahasa berupa satuan-satuan bahasa yang berwujud morfem, kata, frasa, klausa, kalimat, dan wacana. Semua satuan itu memiliki makna. Karena bahasa itu bermakna, maka segala ucapan yang tidak mempunyai makna dapat disebut bukan bahasa. Sebab fungsi bahasa adalah menyampaikan pesan, konsep, ide, atau pemikiran. Ilmu semiotika atau semiologi adalah ilmu yang mempelajari tanda-tanda yang ada dalam kehidupan manusia. Menurut Samsuri 1978 dalam perpustakaan kita yang menyatakan bahwa bahasa adalah sistem tanda. Agar menjadi lebih jelas lagi apa yang dimaksud dengan lambang itu, baiklah kita bicarakan tanda-tanda yang menjadi objek kajian. Tanda-tanda itu adalah sinyal, gerak isyarat gestur, kode, indeks, dan ikon. Contoh bahasa sebagai lambang adalah letusan pistol yang ditembakkan dengan sengaja merupakan sinyal atau isyarat bagi para pelari yang ikut berlomba untuk melakukan tindakan lari.
Sistem berarti susunan terakhir berpola yang dibentuk oleh sejumlah unsur atau komponen yang satu dengan lainnya berhubungan secara fungsional. Untuk mendapatkan pengertian yang lebih baik, kita ambil contoh yang konkret, yaitu sebuah sepeda atau kereta angin. Sebuah sepeda disebut sebagai sepeda yang berfungsi adalah kalau unsur-unsurnya atau komponen-komponennya seperti roda, sadel, pengemudi, rantai, rem, lampu, dan sebagainya tersusun sesuai dengan pola atau pada tempatnya. Kalau komponen-komponennya tidak terletak pada tempatnya yang seharusnya, meskipun secara keseluruhan tampaknya utuh, maka sepeda itu tidak dapat berfungsi sebagai sebuah sepeda karena susunannya itu tidak membentuk sebuah sistem. Sistem bahasa pun begitu juga. Bahasa terdiri dari unsur-unsur atau komponen-komponen yang secara teratur tersusun menurut pola tertentu dan membentuk suatu kesatuan. Unik artinya mempunyai ciri khas yang spesifik yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kalau bahasa dikatakan bersifat unik, maka artinya setiap bahasa mempunyai ciri khas sendiri yang tidak dimiliki oleh bahasa lainnya. Ciri khas ini bisa menyangkut sistem bunyi, sistem pembentukan kata, sistem pembentukan kalimat, atau sistem-sistem lainnya. Yang menjadi salah satu ciri bahasa ini terjadi pada masing-masing bahasa seperti bahasa Batak, bahasa Jawa, dan bahasa daerah lainnya. Bahasa itu bersifat universal, artinya ada ciri-ciri yang sama yang dimiliki oleh setiap bahasa yang ada di dunia ini. Ciri-ciri yang universal ini tentunya merupakan unsur bahasa yang paling umum yang bisa dikaitkan dengan ciri-ciri atau sifat-sifat bahasa lain. Ciri universal dari bahasa yang paling umum adalah bahwa bahasa itu mempunyai bunyi bahasa yang terdiri dari vokal dan konsonan. Bahasa Indonesia misalnya mempunyai 4 buah vokal dan 22 buah konsonan. Sedangkan bahasa Arab mempunyai 3 buah vokal pendek dan 3 buah vokal panjang serta 28 buah konsonan. Bahasa Inggris memiliki 16 buah vokal termasuk diftong dan 24 buah konsonan. Bukti lain dari keuniversalan bahasa adalah bahwa setiap bahasa mempunyai satuan-satuan bahasa yang bermakna. Entah satuan yang namanya kata, frasa, klausa, kalimat, dan wacana. Kalau pembentukan itu bersifat khas, hanya dimiliki oleh sebuah bahasa, maka hal itu merupakan keunikan dari bahasa itu. Kalau ciri itu dimiliki oleh sejumlah bahasa dalam satu rumpun atau satu golongan bahasa, maka ciri tersebut menjadi ciri universal. Dan keunikan rumpun atau subrumpun bahasa tersebut kalau dimiliki oleh semua bahasa yang ada di dunia ini disebut universal. Bahasa itu bervariasi. Ada 3 istilah mengenai variasi. Bahasa yang pertama adalah idiolik. Idiolik adalah variasi atau ragam bahasa yang bersifat perorangan. Setiap orang tentu mempunyai ciri khas bahasanya masing-masing. Kedua, ada dialek. Dialek adalah variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat pada suatu tempat atau suatu waktu. Misalnya kita di Indonesia mengenal adanya bahasa Jawa dialek Banyumas, bahasa Jawa dialek Tegal, dan seterusnya. Ketiga, ada ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi yang digunakan dalam situasi, keadaan, atau keperluan tertentu. Misal di situasi formal menggunakan ragam baku, dan situasi tidak formal digunakan ragam tidak baku atau ragam santai. Bahasa bersifat dinamis karena mengikuti perubahan dan perkembangan zaman. Seiring perubahan ini, bahasa menjadi ikut berubah. Misalnya yang berkembang sekarang adalah teknologi. Buktinya apa? Buktinya adalah pada saat zaman kita kecil, dahulu kita tidak mengenal yang namanya internet. Tapi ketika kita sudah beranjak remaja, sudah muncul istilah-istilah baru akibat perkembangan teknologi, yaitu internet. Contohnya, kata unduh. Tapi untuk saat ini, kata unduh itu dapat digunakan menjadi kata download. Karena apa? Karena perkembangan teknologi. Bahasa itu bersifat produktif. Kata produktif adalah bentuk adjektif dari kata benda produksi. Arti produktif adalah banyak hasilnya, atau lebih tepat terus-menerus menghasilkan. Lalu, kalau bahasa itu dikatakan produktif, maka maksudnya meskipun unsur-unsur bahasa itu terbatas, tetapi dengan unsur-unsur yang jumlahnya terbatas itu dapat dibuat satuan-satuan bahasa yang jumlahnya tidak terbatas. Umpamanya, kalau kita ambil fonem-fonem bahasa Indonesia A, I, K, dan T.
Maka dari keempat fonem itu dapat kita hasilkan satuan-satuan bahasa. Sebelumnya, apa sih arbitrer itu? Kata arbitrer itu bisa diartikan sewenang-wenang, berubah-ubah, tidak tetap, dan mana suka. Yang maksudnya istilah arbitrer itu adalah tidak adanya hubungan wajib antara lambang bahasa. Misalnya nih, contohnya cicak. Lambangnya seperti ini, sejenis binatang berkaki 4 yang biasanya merayap atau menempel di dinding. Nah, kita tidak bisa menjelaskan mengapa binatang ini dilambangkan atau dinamai cicak. Maksudnya pemberian nama pada sesuatu itu, baik pada binatang maupun benda itu dulunya tidak dikaitkan dengan ciri-ciri atau wujud-wujudnya. Jadi pemberian nama itu sesukanya saja, kayak ya udah nama hewan ini adalah cicak, tanpa harus ada alasan kenapa diberi nama cicak karena apa. Artinya alasan itu tidak dapat dijelaskan karena pemberian nama itu dilakukan secara sewenang-wenang. Jadi pemberian nama pada cicak ini tidak dapat dihubungkan dengan ciri-ciri hewan itu. Maka dari itulah bahasa itu disebut bersifat dinamis. Jacobson membagi fungsi bahasa atas 6 macam, yakni fungsi emotif, konotatif, referensial, puitik, fatik, dan metalingual. Ahli bahasa yang gagasannya terilhami oleh Bahlil ini mendasarkan pembagiannya atas tumpuan perhatian atau aspek seperti kita ketahui bahwa bahasa memiliki 6 aspek. Delhemes mengembangkan fungsi-fungsi bahwa yang pada prinsipnya merupakan rincian dari fungsi yang dikemukakan oleh Jacobson. Fungsi-fungsi bahasa tersebut adalah sebagai berikut. 1. Untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma sosial. Misalnya untuk menulis surat lamaran, untuk mengajukan permohonan, untuk meminta izin, dan sebagainya. 2. Untuk menyampaikan pengalaman. Untuk menyampaikan pengalaman tentang keindahan, kebaikan, keluhuran budi, keagungan, dan sebagainya. 3. Untuk mengatur kontak sosial, misalnya untuk menyapa, salam, dan sebagainya. 4. Untuk mengatur perilaku atau perasaan diri sendiri, misalnya berdoa, menghitung, dan sebagainya. 5. Mengatur perilaku atau perasaan orang lain, misalnya memerintah, melawak, mengancam, dan sebagainya. 6. Mengungkapkan perasaan, misalnya memaki, memuji, menyeru, dan sebagainya. 7. Menandai perihal hubungan sosial, misalnya menyatakan unggah-ungguh, tutur sapa, panggilan, dan sebagainya. 8. Menunjukkan dunia di luar bahasa, misalnya membeda-bedakan, menyusun, dan mengemukakan berbagai bidang ilmu pengetahuan. 9. Mengajarkan sesuatu kepada orang lain. 10. Menanyakan sesuatu kepada orang lain. 11. Untuk menguraikan tentang bahasa, misalnya untuk menguraikan tentang morfem, fenom, alomorf, alofon, frasa, klausa, dan sebagainya. 12. Untuk menghindarkan diri dengan cara mengemukakan keberatan dan alasan. 13. Untuk mengungkapkan suatu perilaku performatif, misalnya mengungkapkan sesuatu sambil melakukannya. Hari Senin bersih-bersih, pasang bendera biar berkibar. Cukup sekian dan terima kasih. Maaf jika presentasinya panjang lebar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doing the things that I never would know. Treat me like what's me. Don't get me